Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fakhrudin Arozi, bisa dipanggil Ozi. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang sudah kita ikuti sebelumnya, yaitu adalah materi view pager 2, fragment dan juga tab layout. Untuk projectnya kita tidak perlu membuat baru, kita akan memanfaatkan project lama yang sudah kita buat, yaitu kita membuat sebuah tampilan seperti ini. Kita coba untuk jalankan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih projectnya bentuknya seperti ini, yaitu kita menggunakan tab layout untuk menampilkan profile, GitHub dan juga teman. Ini warnanya berubah jadi hitam. Oke, sekarang saya edit kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan menampilkan data teman menggunakan recycler view. Nah, apa sih itu recycler view? Walaupun tadi mungkin sudah dijelaskan, sekarang akan saya jelaskan kembali. Recycler view itu adalah salah satu komponen dalam Android yang digunakan untuk menampilkan daftar data jumlah besar secara efisien. Dan recycler view ini digunakan untuk menggantikan list view sebagai solusi modern yang baru untuk menampilkan daftar atau grid data dengan performa yang lebih baik dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Jadi recycler view ini update-nya dari list view. Kalau sebelumnya itu ada view pager saja ya, sekarang sudah ada view pager 2 yang performanya lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, di sini kita langsung lanjut saja. Saya close emulatornya terlebih dahulu. Nah, jadi apa saja sih yang akan saya edit? Nah, jadi nanti kita akan mengedit beberapa hal ya. Yang pertama itu kita akan menambahkan XML baru yang akan kita gunakan untuk menampilkan data teman. XML-nya kita tambahkan baru. Nah, nanti kita akan kasih nama dia yaitu my friend item. Lalu berikutnya setelah kita mengeditnya, nanti kita akan menambahkan ini ya, data class ya. Nah, data class itu gunanya untuk apa? Dia itu sebagai semacam variabel. Kita bikin variabel untuk bisa digunakan berkali-kali, yang kita bisa tentukan isinya itu apa saja gitu ya. Nah, berikutnya kita mengedit adapternya, yaitu ada my friend adapter. Nanti kita akan bikin juga untuk menampilkannya. Setelah itu kita nanti akan coba untuk edit dan bikin baru di bagian first fragmentnya. Nah, yang ada di sini atau friends fragment ini, fragment yang pertama, karena itu teman yang menampilkan fragment pertama ya. Jadi nanti ini yang akan kita edit. Ini kita edit awal dulu sebelum kita membuat sebuah ini ya. Kita bikin adapternya, kita edit fragmentnya dulu. Nah, mari kita langsung saja mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita itu harus mengedit fragment friends dulu. Nah, kita tambahkan recycler view untuk kita pakai di sini. Nah, jadi di sini text view-nya kita bisa hapus aja, tapi kalau teman-teman mau menambahkan silakan. Kita hapus saja. Nah, di sini kita hapus. Lalu kita edit untuk di bagian ini kita tambahkan. Nah, Android X recycler view widget recycler view. Nah, yang ini untuk kontennya kita bikin dia jadi mass parent agar semuanya full. Lalu berikutnya kita tambahkan yaitu ID sama dengan add ID plus. Nah, biasanya udah default recycler view. Kita kasih nama dia recycler
recycler view seperti ini. Recycler view. Nah, pastikan namanya sesuai, jangan sampai salah, karena salah nanti kita tidak bisa run ya. Nah, berikutnya kita tambahi yaitu clip to padding ya. Jadi dia nanti menempel ke paddingnya ya. Nah, kita tambahkan dulu clip to padding ya, seperti ini kita tambahkan. Dia kita bikin jadi false. Android padding bottom, kita edit dia ke 8 dB. Astaga, malah kena shift. Bentar. dB, nah seperti ini. Bentar. dB, astaga, nge-lag ya, maaf. Nah, berikutnya kita sudah edit. Nah, jika teman-teman recycler view-nya ini itu nggak muncul, teman-teman bisa menambahkan sendiri implementation di sini. Nah, karena tadi punya saya sudah muncul, itu tidak perlu. Nah, kalau tidak muncul, teman-teman bisa tambahkan implementation-nya. Nanti kita coba ya. Nah, ini nih. Kita coba. Nah, di sini kita tambahkan recycler view-nya, kita tambahkan secara manual. Jadi buat jaga-jaga semisal tidak terdeteksi atau bagaimana, kita bisa tambahkan. Nah, tapi kalau udah muncul tidak usah ditambahkan, tidak apa-apa seterusnya. Nah, sekarang sudah. Dan di sini tidak ada terjadi apa-apa ya, karena tadi kita cuma menambahkan di Gradle ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat layout baru. Nah, fungsinya buat apa? Nah, layout baru ini kita mau bikin dia itu untuk sebagai kalau di website itu sebutannya cart ya, atau container atau apapun itu untuk menampung data yang akan nanti kita tampilkan. Nah, jadi itu harus bikin layout sendiri. Kenapa? Karena kita bikin satu layout tapi bisa dipakai di banyak kali gitu ya. Nggak cuma sekali aja pakainya, tapi kita bisa pakai berkali-kali. Nah, sekarang kita akan tambahkan layoutnya di sini. Kita tambahkan dulu untuk root filenya, root elemennya, kok root file ya, root elemennya bisa kasih nama dia, jangan pakai constraint layout, kita pakai linear saja, linear layout seperti ini. Berikutnya kita kasih nama dia my friend item gitu aja ya, my friend item seperti ini, dan kita tinggal oke saja. Nah, seperti ini. Berikutnya silakan pindah ke bagian kodenya, bisa full kode seperti ini, dan kita akan edit di bagian ini. Nah, oke. Kita sampai di linear layout, lalu kita di sini kita orientasinya sudah vertikal. Nah, sekarang kita tambahkan dulu untuk padding aja ya, biar rapi. Jadi nanti jarak antara item 1 dan juga item kedua nanti ada paddingnya atau jaraknya. Oke, berikutnya kita tambahkan text view. Karena datanya itu nanti kita rencananya ada 3, yaitu ada nama, nomor telepon, dan juga email. Maka kita bikinnya 3 ya text view-nya ya. Nah, kita kasih nama dia, kita ini max parent, lalu height-nya itu warp content, jadi menyesuaikan berapa banyak kontennya. Nah, jangan lupa dikasih ID Android plus ID bentar. Android ID sama dengan seperti ini plus ID. Nah, kayak gini kita kasih dia TV name. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita tutup dulu biar tidak error. Android text sama dengan
sama dengan di sini kita tambahkan nama teman. Berikutnya kita kasih dia text size juga. Text size juga kita pakai 16 SP. Untuk ukuran teks kita pakai XP. Lalu berikutnya Android text style. Nah, kita bikin dia jadi bold. Nah, biar jelas ya. Lalu berikutnya kita kasih padding juga. Android padding kita bikin dia jadi 4 dp. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita bikin yang ke dua ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi text view seperti sebelumnya. Ini match parent, berikutnya work content. Nah, kita tambahkan ID juga, jangan lupa. Karena kalau kita tidak kasih ID, kita nanti kalau mau pakai bingung. Nah, di sini kita TV phone ya. Di sini kita kasih dia isinya TV phone. Setelah TV phone, di sini kita tutup. Berikutnya Android. Kita tambahkan teks. Oke, di sini kita coba isi teksnya. Bentar. Teksnya pakai nomor sembarang aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sebenarnya ini hanya plain teks saja. Jadi nanti kita bisa edit bagian ini. Nanti bagian ini akan dirubah sesuai dengan yang kita mau. Oke, berikutnya, sebentar. Oke, nah di sini kita tambahkan lagi Android padding lagi ya. Kita kasih sama yang seperti di atas, yaitu 4 dp. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi untuk yang ketiga. Nah, di sini kita tambahkan match parent. Setelah itu kita tambahkan web content. Nah, seperti ini. Sudah ditambahkan. Berikutnya kita kasih ID dulu biar nanti tidak lupa. Android ID plus ID, kita kasih dia di sini TV email. Nah, seperti ini. Berikutnya kita Android text, tambahkan Android text, email kayak gini. Ini untuk email ya, example gini aja .com. Berikutnya Android text color pagar 5 nya ada 6. Nah, ini untuk mengatur warna saja sebenarnya. Teman-teman boleh tambahkan atau mungkin text color langsung black gitu juga nggak apa-apa. Nah, tapi nanti warnanya akan beda ya. Android padding ya, jangan lupa kita kasih padding biar rapi. Nah, DP. Nah, seperti ini. Kita sudah menambahkan untuk my friend item. Nah, berikutnya kita akan menambahkan di sini yaitu data ini ya, yaitu data yang akan kita gunakan untuk menyimpan teks yang akan kita tambahkan ke item-itemnya. Nah, kenapa kita perlukan pakai data? Nah, kita sebutnya dia adalah data class file. Nah, di situ ada yang namanya variabel dan kita bisa pakai untuk menyimpan berkali-kali. Nah, di sini kita tambahkan dulu, kita bikin kelas namanya my friend gitu aja ya. My friend. Nah, seperti ini. Jangan lupa bikinnya Kotlin class file ya, bukan yang Java, karena kalau yang Java nanti munculnya beda dan juga kodenya tidak sesuai nanti ya. Nah, di sini kita tambahkan data. Berikutnya kita bikin file name. Seperti ini, kita kasih dia string karena itu teks ya. String. Oh ya, jangan lupa ini pakai kurung yang kayak gini.
karena kita tidak bikin function tapi kita bikin data class. File phone, dan di sini kita phone-nya pakai string aja. Ya walaupun phone itu number ya, tapi kadang orang nulis pakai plus 62. Yang mana plusnya itu bukan number ya, tapi kita sebutnya string. Email, kita tambahkan lagi string. Nah, seperti ini kita sudah bikin data class, sangat simpel sekali memang. Nah, tapi jika nanti kita ingin menambahkan sesuatu lagi gitu ya, misalnya name, terus gitu kita tambahkan gender. Nah, kita bisa nanti ya, kita bisa tambahkan, dan juga variabel-variabel yang lain di sini kita bisa tambahkan. Nah, berikutnya kita akan membuat adapternya, yaitu view packer adapter. View packer yang kemarin ya. Kita bikin adapter baru. Nah, di sini kita pakai my friend aja. Kalau view packer adapter itu yang ini. Nah, kita bikin sendiri aja gitu ya. Nah, kita tambahkan dulu Kotlin class filenya. Terus kita kasih nama dia my friend adapter. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mengedit ini cukup banyak, jadi teman-teman berhati-hati untuk mengeditnya nanti, jangan sampai salah ya, sebisa mungkin ya. Nah, oke, yang pertama kita tambahkan dulu parameter yang dibutuhkan oleh my friend adapter ini. Private file friends. Nah, seperti ini. List. Nah, kenapa di sini list? Nah, karena nanti kita mau ambilnya itu dari list ya. Datanya dari kita sendiri, jadi kita tidak ambil dari mana-mana gitu ya. Nah, berikutnya di sini kita kasih titik 2 dulu. Kita tambahkan recycler view seperti ini. Adapter my friend adapter. Nah, yang ini. Terus kita tambahkan view holder. Nah, seperti ini. Jika masih merah kita coba pencet spasi. Oke, sebentar, masih belum muncul. Kita coba cek dulu. Nah, ini katanya empty class, jadi kita coba cek dulu sebentar. Oke, nah jadi tadi itu kita seperti ini. Nah, sekarang kita coba rapikan saja karena terlalu panjang. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita cek masih merah nih. Nah, kenapa ya? Kenapa nih masih merah, guys? Nah, karena kita masih belum bikin kelas. Di sini kita dijelasin ya. Kita coba kontrol spasi. Jadi teman-teman kalau mau bingung kontrol spasi atau nanti ada context action. Nah, di sini kita diminta buat create class view holder karena kita belum bikin. Jadi sekarang kita akan bikin dulu. Nah, inner class view holder. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sudah tidak merah. Nah, item view seperti ini. Sebentar, item view. Terus kita pakai view. Kita import dulu. Bentar ya. Kalau masih merah kayak gini dan ada tulisan import gini, tinggal kontrol spasi saja. Nah, alt enter. Maaf, bukan kontrol spasi tapi alt enter ya guys ya. Nah, jika ada import yang tidak digunakan silakan dihapus saja. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk melengkapi inner class yang ada di sini. Nah, kita tambahkan dulu recycler view view holder seperti ini, item view, file name,
text view. Nah, text view ini yang tadi ya, yaitu yang di XML. Ini kita konekkan ke sini ceritanya ya, maka kita pakai yang namanya adapter. Nah, tadi itu yang mana ya? Ini nih dia. Kita tadi udah kasih ID-nya, TV phone, TV email, dan juga TV name. Nah, kita akan tambahkan di sini. Nah, item view, find view by ID, karena tadi kita pakainya ID, R, ID, TV name. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk yang kedua yaitu phone. Jadi nanti kalau teman-teman mau menambahkan baru itu di sini juga harus diedit juga ya. Nah, item view, find view by ID, R titik ID titik TV phone. Nah, seperti ini. Berikutnya file email. Nah, di sini kita tik 2 text view sama dengan item view, find view by ID, R, ID, TV, email. Nah, seperti ini. Nah, ini kita cek dulu ini name dipanggil di mana ya? Oke. Oh ya, di sini ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, berikutnya kita akan membuat tampilan untuk setiap itemnya gitu ya. Nah, berikutnya kita tambahkan override fun on create view holder. Nah, seperti ini. Sudah otomatis ada view group, view type in, dan view holder. Jadi ini ada parameter yang diminta yaitu view groupnya, lalu view type-nya, dan pakainya itu view holder di sini. Nah, kita isi di bagian to do, ini dihapus saja. File view sama dengan layout in Flutter from parent context. Nah, seperti ini. Inflate R layout my friend item. Nah, jadi layoutnya diambil dari my friend item yang sudah kita bikin. Parent false. Nah, seperti ini. Add text to root kita bikin false. Add text to root ini tidak perlu ditulis ya, dia tulisannya muncul secara otomatis. Return, lalu kita return view holder view. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya kita cari untuk menampilkan data ke dalam item. Nah, menampilkan itemnya atau tampilannya ini sudah pakai yang ini. Sekarang kita bikin lagi untuk menampilkan datanya. Nah, kita override fun on bind view holder yang ini, yang atas ya. Jadi parameternya pastikan sesuai, ada holder, view holder, dan juga position. Nah, berikutnya tambahkan file friend sama dengan friends seperti ini. Position holder name titik text sama dengan friend name ya. Seperti ini. Berikutnya holder phone titik text sama karena pakai string semuanya. Friend phone ya. Berikutnya holder titik phone titik email ya. Text sama dengan friend email. Nah, seperti ini. Berikutnya
Ada apa nih? Add to string. Oh, kayak gini. Tidak usah ya karena sudah string. Email. Berikutnya kita akan menghitung jumlah itemnya. Kenapa dihitung? Ya kita biar tahu jumlah itemnya berapa. Jadi jumlah my friend item atau ininya itu yang dibutuhkan berapa. Nah, di sini kita tambahkan dulu override fun get item count. Yang di sini kita pakai kayak gini aja. Integer sama dengan friend size. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk tampilannya bisa disesuaikan terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita ada di bagian terakhir seharusnya yang ada di sini, yaitu kita akan mengedit friends fragment ya. Nah, yang dimana kita edit fragmentnya agar fragmentnya ini terkoneksi dengan my friend adapter yang datanya dapat kita sambungkan dan masukkan ke dalam ini ya, yaitu my friend item sehingga nanti bisa dimunculkan. Oke, jadi kita coba edit terlebih dahulu. Nah, di sini. Nah, di sini kita fokus di bagian ini ya. Kita fokus di bagian kelasnya. Dari component object ini cuekin. Nah, kita sampai di sini. Fokus di bagian ini aja. Mungkin kita kasih merah-merah kayak gini ya. Nah, ini pembatasnya. Pembatasnya bentar. Nah, kayak gini. Nah, jadi fokus ini merah bukan error ya, tapi breakpoint istilahnya. Nah, nanti bisa dihapus tapi. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengedit di bagian ini ya. Oke, nah di sini kita ada di friends fragment. Nah, di sini ada yang perlu kita edit terlebih dahulu. Oke. Nah, yang pertama kita di bagian atas ini kita tambahkan private let init var recycler view. Nah, kita tambahkan recycler view seperti ini. Berikutnya private let init var friends adapter. Nah, my friend adapter. Berikutnya private val friends seperti ini. Bentar. Nah, ini isinya mutable list of my friend. Nah, jadi kita ambil data yang tersimpan di my friend yang ini itu kita pecah list jadi list dan disimpan di sini file friend ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu. Nah, sudah ya. Oke, berikutnya kita edit di bagian override fun on create save instance state bundle. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini kita buka di bagian yang perlu kita edit, yaitu masih fokus di sini. Nah, on create ini itu kita biarin aja kayak gini. Itu yang terjadi ketika fragment ini dibuat gitu ya. Nah, di sini kita fokus ke bagian on create view. Nah, di sini sepertinya kita hapus semuanya saja. Nah, kita bikin baru gitu ya. Override fun on create view. Oke, nah dibikinin dong isinya. Inflator, layout inflator di sini kita tambahkan container. Oh, container sudah.
view group sudah. Oke, ini sudah. Oh, ini default ya. Oke. Nah, yang di sini return super ini kita hapus dulu. Nah, kita tambahkan variabel val view sama dengan inflater inflate r layout fragment first, yaitu yang friends, container kita kasih false. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya recycler view sama dengan view find view by ID. Bentar. View find view by ID. Nah, di sini itu kita gunakan untuk menginisialisasi recycler view yang kita buat ya. Nah, yaitu yang ada di dalamnya fragment friends. Nah, yang ini tadi kan kita namain dia recycler view. Nah, berarti kita panggil dia r id recycler view. Nah, seperti ini. Berikutnya kita panggil setup recycler view setelah inisialisasi. Nah, tapi kita masih belum bikin. Nah, jadi kita tulis dulu aja setup recycler view seperti ini. Kenapa merah? Karena kita belum bikin. Nah, jadi kita biarin dulu return view. Nah, seperti ini. Nah, oke. Berikutnya kita tambahkan private fun setup recycler view. Nah, di sini kita bikin datanya untuk setup recycler view-nya friends. Nah, ini nih yang mau ditambahin nih, add all list of my friend. Nah, kayak gini. Yang pertama kita pakai namanya di sini namaku ya gitu ya, Rosie ini misalnya. Oke, fontnya ini berapa? 081, acak aja ya. Kayak gini. Berikutnya emailnya misalnya rosie@email.com misalnya kayak gini. Lalu kita teman-teman isi datanya bisa terserah kalian ya, mau apa ya. Misalnya di sini kita tambahkan Adi gitu ya. Terus isinya itu nomornya berapa ya? Kayak gini aja dah, acak. Nah, berikutnya emailnya adi@gmail.com gini misalnya ya. Seperti ini. Berikutnya kita tambahkan my friends. Seperti ini, kita kasih nama aja di sini kodrat gitu ya misalnya ya. Kodrat. Nah, kayak gini. Nah, kodrat itu nama orang ya. Bukan nama siapa-siapa ya. Oke, 081 seperti ini. Berikutnya misalnya di sini kodrat@gmail.com. Nah, seperti ini. Kita bikin 3 dulu untuk memastikan, dan di sini kita atur adapter dan juga layout manajernya. Nah, friends adapter di sini kita my friend adapter, bentar. My friend adapter. Oke, my friend adapter friends. Di sini recycler view layout manager sama dengan linear layout manager. Di sini terus kita tambahkan require
require context. Nah, seperti ini. Berikutnya recycler view adapter sama dengan friend adapter. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Tidak ada yang error, dan di sini my friend sudah tidak abu-abu karena sudah kita panggil dan kita gunakan. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ini apa ini? Kita stop dulu, stop all. Nah, kita jalankan. Oke, saya pause dulu sebelum. Oke, sudah selesai, dan di sini kita sudah lihat sudah menampilkan tampilan nama ini ya, listnya. Nah, tapi di sini kita cek dulu kenapa munculnya masih satu gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu errornya. Oke, jadi teman-teman, di sini kita coba cek kenapa tampilannya cuma satu. Sebenarnya dia ada di bawahnya sini. Nah, jadi ini dari kesalahan ininya ya, XML-nya ya. Bentar, kita pindah ke sini. Nah, ini dia ada di sini sebenarnya. Jadi full screen gini. Nah, tapi sebenarnya sini saya cek kodenya udah tidak ada yang berubah. Mungkin dari positioningnya aja. Kalau XML itu biasanya gini levelnya. Jadi kita coba paste ada kode yang sebelumnya pernah saya pakai juga untuk ini. Nah, bedanya cuma kayak gini dong. Nah, tapi dia bisa untuk berjalan. Nah, kita coba. Nah, sudah seperti ini. Nah, tugasnya nanti teman-teman bikin datanya ini sebanyak mungkin sampai bisa di scroll ya. Nah, sampai bisa di scroll seperti itu. Nah, cari caranya bisa di scroll, nanti bisa googling. Nah, mungkin kayak gitu dari saya. Terima kasih. Saya Farudin Arozi. Terima kasih sudah mengikuti praktek ini sampai selesai.